Kamu siapa? Siapa kamu? Aku akan bertanggung jawab padamu. Uangnya sudah siap. Hahaha, asal aku bisa keluar hari ini. Uang bukan masalah. Kamu jangan bohong aku ya, kakakku itu orang istimewa. Pakai kakakku tukar uang ini nanti untuk kawin aku. Tenang saja. Ini 100.000, dulu setengahnya. Setelah urusan selesai langsung aku kasih kamu. Zulan sudah pingsan. Kamu cepat pergi. Mom. Cek. Sekarang langsung cek rekaman hotel. Sebenarnya siapa yang memberikan obat bius ke Bos Ji? Siapa berani macam-macam sama Bos Ji? Apa? Gulan, akhirnya kamu jadi milikku. Hahaha. Pagi-pagi. Bos Ji, perusahaan ekspedisi kami ini. Kalau bukan karena putusnya rantai modal, bisnisnya pasti makin maju. Asal Anda investasi, bisnis ke depan pasti tidak merugi. Kontrak tidak ada masalah. Selanjutnya langsung koordinasi dengan Bos Lin saja. Baik, nah, perusahaan kita sekarang bisa diselamatkan. Silakan, Anda sibuk dulu. Bos Xie, kenapa ibu saya malah atur saya ikut kencan buta lagi? Iya, sudah diatur beberapa orang. Kamu bantu aku jalani saja ya. Ini. Ah, baik-baik saja. Aku jamin tidak akan ada masalah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. 6 tahun lalu, wanita di Hotel Nanhai itu masih belum ada kabar. Rekaman hari itu sudah dimanipulasi. Tidak ada petunjuk lain selain anting-anting yang kamu pegang itu. Baik, aku mengerti. Pergi saja. Ya, Bos Ji. Sebenarnya kamu siapa? Halo. Julan, Tuan Zhao itu punya mobil dan rumah. Juga kerja di perusahaan besar. Kencan buta kali ini kamu harus tunjukkan yang terbaik. Ya, Ma. Kenapa kamu suruh aku ikut kencan buta lagi? Kamu ini beban keluarga. Dulu mau nikah sama Dong Feng Guang yang jualan babi itu baik-baik saja. Sekarang malah bawa anak tiri. Masih nggak buru-buru nikah biar aku lega. Mau di rumah terus beban aku seumur hidup. Bukan aku. Aku bilang, kali ini kalau nggak berhasil, kamu dan anak tiri kamu jangan harap masuk rumah ini lagi. Ma, aku. Halo. Ayo pergi. Bos. Oke. Hah. Ayolah, Mama. Lihat, itu nenek dari pihak ibu. Apakah itu ayah yang kamu carikan untukku? Ya, wow. Wah, ini terlalu tampan ya. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. Tidak boleh semakin bingung lagi. Aturan lama. Aturan lama. Tunggu kakakmu menikah dan dapat mas kawin. Kamu baru bisa punya uang untuk menikah. Nanti ya, minta uang lebih banyak ke kakak iparmu. Omong-omong, si pedagang babi Dong Hongguang itu sering bikin masalah denganku. Bilang aku harus bayar utang. Tapi uang 100.000 itu sudah habis aku pakai. Tidak peduli. Kali ini kakakmu menikah dengan Tuan Zhao. Kita pasti punya uang. Itu benar juga. Tidak boleh. Kalau gadis ini bikin berantakan lagi kali ini. Ayo kita lihat dulu. Mama, paman ini sangat tampan. Yakin, bisa langsung bilang saja ya.
Yakin? Halo, Pak Zhang. Saya adalah calon pasangan kencan Anda, Chulan. Kenapa laki-laki ini terasa sangat familiar? Paman ingin aku memilih antara dia dan orang ini. Aku pilih anjing di rumah. Ibuku tidak bisa apa-apa. Tapi urusan makan selalu habis tak bersisa. Jadi, setelah menikah nanti, urusan sapu, pel, masak, cuci piring, cari uang, antar anak ke tempat penitipan. Semua itu jangan kamu urus ya. Pak Zhao itu, anak itu benar bicara. Lihat ini, kekasih. Kamu sangat ingin jadi Li. Kamu salah orang. Aku bukan Zhao. Mama, aku sudah bilang aku sudah tua. Kok bisa punya cucu perempuan sejahat kamu? Maaf Pak, kami yang salah. Kami minta maaf. Maaf mengganggu. Bukankah tadi kamu sudah menambah harga? Aku juga sudah tampil tadi. Ini harga yang berbeda. Sayur kecil. Pulang, kan? Aku memang dia. Lulus dari sekolah favorit. Bekerja di birokrasi. Calon pasangan kencanmu. Zhao, Tunjukkan dirimu. anak ini siapa? Paman pencuri pesawat. Tapi beli satu dapat satu. Aku bos hitam. Pembongkar rumah nomor 1. Ibuku tidak bisa apa-apa. Tapi urusan makan selalu habis tak bersisa. Jadi, setelah menikah nanti, urusan rumah tangga, sapu, pel, masak, cuci piring, cari uang, antar anak ke tempat penitipan. Semua harus kamu tanggung. Ya, apa maksudnya ayah tiri? Kamu sudah punya anak, kan? Iya. Anak ini, ya, meskipun kecil, tapi semuanya benar apa yang dia bilang. Kalau kamu nggak terima, kita duluan aja ya. Iya, ya jadi ayah tiri aja. Bukan nggak terima sih. Tapi untuk mahar nikah, jangan harap dapat. Selain itu keluargamu harus ganti rugi. Kasih mahar 500.000. 500.000. 500.000. Kamu mau menikah atau jadi menantu yang masuk keluarga? Coba pikir deh. Kamu itu barang second. Masih bawa anak pula. Sedangkan aku ini pria sejati. Lulus dari kampus top 985. Kerja di instansi pemerintah. Penghasilan sebulan 1 juta. Lihat deh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, mana ada yang cocok sama aku? Kalau nggak ada mahar 500.000 itu, aku rugi besar deh. Ada lagi. Setelah nikah nanti, kamu harus lahirin aku anak laki-laki yang sehat dan besar. Aku anak tunggal. Keluarga Zhao kita nggak boleh sampai putus garis keturunan. Penghasilan 5.000 sebulan. Ya bilang aja 5.000 lah. Bicara kayak keluarga kamu punya warisan emas gitu. Soal anak tirinya itu, aku nggak mau ngurus. Harus dikirim ke panti asuhan. Dasar anak haram. Berani ngomong gitu, siap-siap dihajar, ya. Hahaha. Kamu paman jahat, tengah hari bolong malah mimpi. Aku bakal bangunin kamu. Dasar anak nggak sopan. Hari ini aku bakal beri pelajaran sama kamu. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu yang gak sopan karena berani main tangan sama anak kecil. Bocah. Berani campur urusan aku. Kamu nggak cari tahu dulu siapa aku? Kamu barang bekas yang pernah dipakai orang.
Cuma aku yang mau. Selain aku, nggak ada yang mau. Dikasih gratis juga nggak ada yang mau. Siapa bilang nggak ada yang mau? Aku yang mau nikahin dia. Betul sekali. Lihat, itu pacarku. Apa yang bagus dari bocah itu? Cuma tampang doang busuk. Ternyata kamu masih sadar diri juga. Dibanding kamu, dia itu pangeran. Katak kecil, kamu. Aku lulusan universitas bergengsi 985. Kamu sekolah di mana? Aku malu bilangnya. Di King Bay. Aku kerja di instansi pemerintah. Kamu kerja di mana? Aku kerja di perusahaan besar, Grup G. Setiap hari aku urus aliran dana yang panjangnya berjajar. Lebih lama dari umurmu. Aku punya rumah besar di pusat kota. Kamu punya rumah, satu rumah saja. Bisa dibandingkan dengan kartu hitam tanpa batas ini. Bisa dibandingkan dengan kartu hitam tanpa batas ini. Dia sekaya itu. Tidak mungkin suka sama barang bekas kayak kamu. Paling cuma mau main-main sama kamu. Terus ninggalin kamu. Ini bukan pacarku. Kan sudah kubilang. Dia istriku. Mama beneran gak boleh biarin Om Hei jadi ayah tiri aku. Kenapa? Kamu suka sama dia? Iya, suka dari pandangan pertama. Ma. Kenapa cepet banget selesai? Zhao Liang, jangan-jangan dia gak suka sama kamu ya? Orang macam dia itu licik. Mana mungkin suka sama aku yang cuma kurir bawa anak? Ma, kalau kamu gak sibuk aku mau pergi dulu ya. Kakak. Mau pergi kemana? Sampai gak bisa dapat pria juga. Beneran gak guna banget. Kalau terus begini, kapan adikmu bisa nikah? Dia sendiri gak mampu. Setiap hari cuma numpang hidup sama orang tua. Kenapa aku harus dipakai buat ganti uang mahar? Kakak. Kalau kamu ngomong begitu aku gak senang. Aku di rumah nemenin mama. Ngurus mama yang udah tua, itu juga. Kalau bukan karena kamu kasih ke pria liar itu, melahirkan anak haram kayak gitu. Kalau Dong Hong Guang kasih 200.000, gak bakal ada masalah kayak sekarang. Kalau Dong Hong Guang kasih 200.000, gak bakal ada masalah kayak sekarang. Pria brengsek itu, aku mati pun gak mau nikah sama dia. Aku gak peduli. Aku mau nikah. Aku baru punya pacar perempuan. Cepetin cariin aku yang bisa aku nikahi. Minta uangnya lebih banyak. Aku mau nikah nih. Aku tiap hari banting tulang buat kalian. Tapi kalian malah pengen jual aku. Aduh, anak perempuan. Melahirkan kamu itu buat ganti mahar buat adikmu. Kalau enggak, buat apa kamu? Kalau bukan karena kamu gak belajar baik. Diam-diam sama pria liar punya anak di luar nikah. Gak sampai segitu gak berharga sekarang. Kalau kalian bilang aku nyesel banget, kenapa gak masukin palu itu balik ke tempatnya? Aduh, dunia sudah terbalik. Lihat saja aku gak pukul kamu sampai mati. Berhenti, kamu siapa? Aku pacarnya Culan. Pacar. Dia bukan. Wah, aku cuma lihat sebentar saja. Tidak sopan ya? Wah, datang tepat waktu banget. Nah, lihat bajumu itu. Pasti keluargamu sangat kaya ya. Biasa saja, keluarga biasa. Kalau begitu kamu harus dengar baik-baik. Kalau mau sama Culan, ada syaratnya. Harus kasih mahar 1 juta. Apa? 1 juta? Bu, kamu gila. 1 juta. Bisa aku kasih. Tapi aku punya syarat. Syarat apa? Cepat bilang. Aku mau kalian berlutut. Nah, di sini memang ada 1 juta. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Kalau kamu nggak percaya, ya sudah. Jangan, Bu, jangan bergerak. Nah, lihatlah kami di sini. Memang mahal. Lihat kartu ini. Ini pelajaran pertama dari kakak iparmu. Mau uang harus bayar harga. Pergi sana. Untung besar. Ayo pergi. Mereka pernah menyakitimu. Aku mau beli harga diri mereka dengan uang, bukan. Tapi itu 1 juta. Kamu kasih begitu saja ke mereka.
nggak benar. Kamu kan nggak punya uang. Dari mana kamu dapat 1 juta? Itu uang yang nenek simpan buat aku nikah. Kalau mau nikah, harus dapat balik. Nikah sama aku. Kamu kok malah maksa ya? Sebenarnya aku juga cuma buat ngeles dari desakan nikah. Asal kamu mau nikah palsu sama aku selama setengah tahun. 1 juta ini nggak usah dibalikin. Nikah palsu. Aku anak tunggal. Ayahku meninggal dini. Ibu berharap aku bisa lanjutkan keturunan. Tiap hari dipaksa cari jodoh. Aku nggak kuat. Kamu tolong aku ya. Nikah palsu, 1 juta tanpa harus kembali. Ada juga ya yang begini. Aku juga terpaksa. Haha, deal. Ini. Karena kita nikah palsu, surat nikah akan aku simpan. Baiklah. Halo, aku Culai. Aku Jiji Chenyu. Aku akan bantu kamu hadapi Bibi. Harap kamu juga tepati janji. Setengah tahun kemudian kita cerai. Kerja sama yang menyenangkan. Kerja sama yang menyenangkan. Wah, Yi punya ayah ya. Yi punya ayah ya. Kalau mama punya ayah tiri yang gak baik gimana? Dia berani. Yuyu Seimut ini, paman pasti nggak cukup waktu buat suka sama kamu. Mana mungkin dia nggak baik sama kamu. Kalau dia itu pria, betapa bahagianya satu keluarga. 3 orang hidup rukun dan bahagia. Aduh, si pemuja cinta. Lagi mikir apa sih? Kamu lagi mikir apa? Ah, nggak ada apa-apa. Yuyu, waktunya sekolah sudah tiba ya. Cepat dicek. Jangan sampai lupa bawa pensil. Makan malam. Halo, Mama Culan. Aku datang menjemput Yuyu ya. Ayo, Guru Yuyu sudah datang. Baik-baik ikut guru ke sekolah ya. Iya, baik ya. Baik-baik ya. Anak sekecil itu sudah tinggal di asrama. Bisa nggak dia menyesuaikan diri ya? Ya, nggak ada pilihan lain. Aku sibuk kerja. Orang tua aku juga nggak bisa diandalkan. Tapi untungnya, Yuyu sangat pengertian. Dia bisa bergaul baik sama teman-teman lain. Bikin aku nggak terlalu khawatir. Lagi pula rumahmu juga nggak laku dijual. Mending ikut aku jadi kurir aja. Aku mau bimbing kamu. Lihat kamu bisa nggak menjalani tugas ini. Jangan remehkan kerjaan jadi kurir ini. Jadi kurir itu kerjaan yang butuh ketelitian. Kalau kamu nggak nganterin dengan baik, bisa-bisa pelanggan komplain. Baiklah. Aku janji akan menyelesaikan tugasnya. Turunlah. Kurir kamu. Ayo pergi. Perjaka. Culan. Yo. Bukankah itu Culan, bunga sekolah kita? Sekarang jadi kurir. Kamu kan Sen Siwei. HMPH, si bunga sekolah malah jadi bahan tertawaan. Culan, oh Culan, kalau bukan karena kamu, Fusao pasti akan pilih aku. Kalau Gusao lihat kamu sekarang yang miskin dan menyedihkan ini, pasti dia menyesal banget. Gusao nggak suka sama kamu. Apa hubungannya sama aku? Aku sama ayah kamu. HMPH.
Nggak tahu siapa. Waktu kuliah pas S2 dia pacaran sembunyi-sembunyi sama pria liar. Hamil di luar nikah sampai diusir dari kampus. Sekarang, cuma bisa kerja kasar jadi kurir kayak gini aja. Saya kerja antar paket. Kenapa? Saya tidak makan atau minum milikmu. Urusanmu apa? Cepatlah. Aduh, paketku. Ayo, kamu ganti rugi. Di dalam itu ada gelas kaca yang saya beli. Harganya 50.000. Kamu sengaja, kan? Sengaja juga. Kenapa? Kalau kamu nggak ganti, saya bakal laporin kamu. Ini bos perusahaan ekspedisi kamu yang bakal pecat kamu. Kalau nggak percaya, kamu terima saja kalah. Terserah deh. HMPH. 2 orang miskin. Kalian pasti mati. Tenang saja, dia nggak berani berbuat apa-apa sama kamu. Sudahlah, saya sering ketemu orang kayak gini. Musuh datang, kita hadang. Air datang, kita bendung. Kalau nggak mau kerja, saya yang biayain kamu saja. Kamu nggak dapat gaji pokok. Pakai apa kamu mau biayain saya? Saya bisa kok. Sebagai manusia, harus tetap berpijak pada kenyataan. Saya nggak salah lihat kan? Kenapa pria ini kok mirip banget sama anak saya? Hari ini pengantarannya selesai. Saya pulang dulu ya. Kalian sudah nikah kan? Kalau pulang juga pulang ke rumah saya. Pulang ke rumah, putus asa 100%. Masih ada pertanyaan? Tidak, tidak ada. Ayo pergi. Happy terus ya. Aduh, paman, wanita jahat itu cuma bisa nakutin saya. Tenang saja. Memang jahat, ya. Tapi paman masih baik sama saya. Culang. Berani sekali kamu. Berani-beraninya kamu pecahin paket keponakan saya. Saya rasa kamu sudah tidak mau kerja lagi. Hari ini juga kamu harus cabut. Segera cabut dari sini. Pecahin paketnya. Jelas-jelas itu dia yang lepas tangannya sendiri. Jelas kamu yang ganggu keponakan saya. Masih berani ngelak. Hari ini kamu harus ganti rugi 50.000. Kalau tidak, jangan harap keluar dari pintu perusahaan saya. Kenapa saya harus ganti rugi? Bukan salah saya. Berani-beraninya kamu membantah. Julan. Sepertinya kamu belum sadar kondisi kamu sendiri. Kamu masih pikir kamu idola di sekolah. HMPH, sekarang kamu cuma anak bau kenjur. Begini saja. Asal hari ini kamu mau berlutut dan minta maaf. Saya tidak akan lanjutin masalah ini. Bagaimana? Keponakan saya memang baik hati. Jangan bilang saya nggak kasih kesempatan. Kamu harus manfaatkan dengan baik ya. Kalau tidak, kamu bakal rugi besar. Kamu mau saya berlutut? Mimpi. 60.000 mau supaya aku pergi. Bisa gaji dulu dibayar ke aku. Wah, kamu masih berani ngomongin gaji ya? Kenapa gak berani? Gaji itu kan aku yang kerja keras dapetin sendiri. Masa nggak boleh dikurangin 1 sen pun? Haha. Aduh, perjaka nih. Perjaka. Kamu emang nggak berubah sama sekali. Dengan tampang miskin kayak kamu. Hari ini sekalipun dewa turun, kamu harus sujud minta maaf sama aku. Wanita murahan, aku udah kasih kesempatan sama kamu. Tapi kamu nggak hargai. Siapa? Suruh dia sujud minta maaf. Siapa? Suruh dia sujud minta maaf. Li Liqiang, bajingan kamu. Wah, kamu masih berani maki aku. Hei, apa yang paling penting sih? Oke, aku akan siapin sekarang juga. Wanita bau mulut, beruntung kamu hari ini.
Aku lepasin dulu kamu. Langsung pergi sana. Om. 3 menit lagi. Pak Ji akan segera tanda tangan kontrak investasi denganku. Om, kamu bakal tajir melintir nih. Wei, kamu juga kerja dengan baik ya. Jangan sampai kelewatan calon suami kaya raya Pak Ji ini. Kalau aku harus pergi, nggak apa-apa. Tapi gaji aku harus dikirim dulu. Wah, kamu makin semangat ya. Gaji. Kamu ini cari mati ya. Siapa? Masukkan dia ke ruang penyimpanan. Nanti kalau Pak Ji pergi, aku urus kamu. Miskin ya tetap miskin. Emang cari masalah sendiri. Pergi sana, buka aku. Pergi sana, buka aku, tahan tangan aku. Lihat siapa yang berani lawan. Apa kabar? Aku lihat siapa yang berani bertindak. Buta ya matamu. Lin gimana ceritanya? Ingat. Pak Ji. Om Pak Ji. Kamu salah orang ya. Dia itu cuma penggembira dekat Culan. Kurir paket yang bau itu. Mana mungkin dia Pak Ji. Tutup mulut. Pak Ji. Kenapa Ji Chenyu manggil kamu Pak Ji? Dia salah orang. Aku mana mungkin salah orang. Ini bukan lelucon yang bisa dibuat. Penampilan gagah Pak Ji. Naskahnya juga beda sama kamu. Lihat otakku ini. Bisa ingat semua ini. Aduh, jangan pikirin yang lain dulu. Bayarin dulu gajiku. Aduh. Kamu ini gak tahu diri. Menunggak gaji karyawan. Perusahaan kalian memang begitu memperlakukan karyawan. Tidak ada. Pak Ji, dengarkan penjelasanku. Dengarkan penjelasanku. Oh, maksudmu aku istri saya yang berbohong. Istri. Paman, kamu kenapa? Kamu bagaimana bisa berlutut di depan mereka? Kamu bagaimana bisa berlutut di depan mereka? Kakiku sakit. Begini lebih nyaman sedikit. Nona Culan. Hatimu besar sekali. Jangan hitung-hitungan denganku yang hina ini. Aduh Pak Li, kamu ini ngapain sih? Kamu bangun dulu saja. Kita bicara baik-baik. Aduh Paman, ini 2 sampah kelas bawah ini. Mana pantas menerima permintaan maaf Anda? Dia jatuhkan paketku. Masih berani minta gaji. Hari ini aku mau kalian tahu. Nanti kalian harus tahu cara merunduk dan hidup. Orang yang harus berlutut itu mereka. Diam. Perubahannya agak cepat ya. Mulai. Paman, kamu kenapa sih? Kamu sampai pukul aku demi perempuan murahan itu. Bicara apa sih? Perempuan murahan apa? Kamu tahu gak di negara kita semua orang itu setara? Cepat minta maaf ke Nona Su sekarang juga. Dia juga pantas buat kamu. Memang keras kepala banget. Satpam, seret dia keluar dari sini. Ya. Paman. Kamu gak bisa begitu sama aku. Paman, lepaskan aku. Kalau gajiku gimana? Santai-santai. 10 kali lipat. 20 kali lipat aku kasih kamu. Selain itu, Nona Culan juga berprestasi di kerja. Perusahaan putuskan beri kamu bonus 200.000 lagi. 200.000. Tapi aku juga gak berkontribusi banyak buat perusahaan. Cuma 200.000, kamu pantas gak? Pantas banget. Selain itu, Nona Culan kerja antar paket kena panas dan angin. Aku pikir naikkan jabatan buat Nona Culan. Jadi manajer operasi kita dalam sebulan. Wow. Pak Ji, bagaimana menurut Anda? Manajer operasi. Aduh, aku gak bisa. Aku gak punya pengalaman. Aduh Nona Culan, kamu kasih aku kesempatan lagi nih. Kasih kamu kesempatan. Pak Li, ini kamu.
Aku dulu pernah berbuat onar. Beneran aku gak tenang hati. Kasih aku kesempatan buat berubah ya. Kok dia berubah cepet banget sih? Bukankah dia baru saja bilang begitu? Tiba-tiba merasa bersalah, ya. Kok rasanya malah karena kamu? Mana mungkin. Aku nggak terima pasien yang jahat. Baguslah kalau begitu, tapi aku sekarang belum mampu mengemban posisi manajer operasional. Aku cuma mau tenang jadi kurir aja. Baiklah, terserah kamu deh. Kan, Pak Ji. Jerapah. Aku malah bingung lagi nih. Semakin tua semakin nggak berguna. Nanti harus jadi orang baik ya. Iya. Aku langsung kirim gaji ke Nona Chu. Beneran. Bagus banget. Terima kasih, Pak Li. Sama-sama. Anda sibuk saja, ya. Aku duluan ya. Kok kamu bisa datang ke perusahaanku? Aku lihat Li Qiang kayaknya cukup takut sama kamu. Aku datang buat nawarin rumah di jalan itu. Aku rasa dia takut sama Lin Zhenghao. Kayaknya iya juga. Dia baru tampar Li Chai sekali. Kan aku bilang dia pasti takut sama Bos Lin. Aku kebetulan jadi sopir Bos Lin. Siapa juga dia berani lawan. Kayaknya iya juga. Kok kamu lagi jadi sopir Bos Lin ya? Rumah nggak laku, kan harus makan dong. Jadi sopir Bos Lin kan dapat gaji pokok juga. Kamu duluan sibuk sama urusanmu. Aku masih ada kirim paket kali ini. Kali ini ke grup G. Grup G. Aku tahu jalannya, ikut aku aja. Bukannya kamu masih harus kerja? Aku sudah selesai. Aku mau balik buat laporan. Ayo pergi. Ji. Kamu saja yang pergi. Biar Xiao Ji yang nyetir. Ji Chengyu, gimana bisa kamu tampar bos sendiri? Bos Lin baik kok. Hari ini penampilanmu cukup bagus. Selanjutnya apa rencananya? Kita harus balik ke grup. Kebetulan aku mau antar paket ke grup G. Kita barengan aja yuk. Wah enak tuh, ayo naik mobil. Biar Xiao Ji yang nyetir. Ji Chengyu, gimana bisa kamu tampar bos sendiri? Oh, kita kan teman. Teman kan sering bercanda dan berantem kecil, kan? Iya. Teman ya sudah biasa begitu. Yuk, ayo pergi. Ji Chengyu. Sekarang belum bisa pergi dulu. Sepeda listrikku masih di luar. Kalian dulu saja kembali ke kantor. Oh iya. Gimana kalau begini? Hari ini aku yang nyetir sendiri. Kasih libur sehari buat Xiao Ji Chengyu. Baiklah, biar kalian berdua, pasangan muda ini, bisa semakin dekat. Terima kasih, Pak Li. Sampai jumpa, Bu. Sampai jumpa lagi. Kamu panggil aku Bu. Iya, kamu. Aku, istrimu. Tri. Ayo, Bu. Jangan asal panggil dong. Ayo pergi. Kamu nggak bisa naik sepeda listrik. Masa aku nggak bisa? Tentu bisa. Oh. Lihat. Lihat depan. Yuk, nggak bisa narik aku. Cepat, kita telat nih. Kamu cepat pergi parkir. Ya, aku antar paket dulu.
Kamu cepat pergi parkir. Maaf ya. Di jalan tadi agak bergelombang. Kotaknya ada yang penyok di sudut, tapi isinya seharusnya nggak rusak. Kamu bisa cek sendiri. Kalau isinya rusak, perusahaan kami akan ganti rugi. Kamu tahu isinya apa? Kalau diganti rugi, jual aja. Kamu nggak bakal sanggup bayar. Kamu dipecat. Sebagai resepsionis perusahaan. Sebagai wajah perusahaan kami, nggak boleh pilih kasih sama tamu. Aku tahu salahku. Bos Ji, Bos Lin. Direktur Lee, walau aku juga bernama Ji, tapi aku bukan bos besar kalian. Ah, sana, ke bagian keuangan urus gaji. Miss Chu yang baru datang, capek antar paket ya, mending istirahat dulu di dalam. Nggak usah, nggak mau merepotkan. Kamu istri Xiao Ji. Istri Chen Yu, kan? Juga tamu kehormatan perusahaan kami. Sepantasnya. Miss Chu, silakan masuk. HMPH. Resepsionis yang kamu rekrut. Mukanya kayak sepatu. Kok bisa kepikiran ya? Ayo pergi. Oke deh. Ini masih bos besar kita ya. Kayak anjing yang menjilat terus aja. Silakan kalian berdua. Kenapa Pak Lin di kantor ini baik banget sama kamu? Dari kecil kita udah temenan. Tahu gak isi benda ini apa? Kalau rusak kamu yang ganti. Ini gelas impor yang dibeli bos besar kita. Baru aja dikirim dari luar negeri. Tutup gelasnya aja puluhan juta. Kalau ada sedikit saja cacat, dijual juga kamu gak akan sanggup ganti. Mahal banget ya. Cepet periksa dulu dong. Aduh, ini barang yang bisa dilihat kurir kayak kamu. Jangan sok hebat dong. Kirim paket aja gak becus, makanya cuma bisa kerja paling rendah. Jadi sampah paling bawah. Kamu kenapa sih? Pagi-pagi makan kotoran ya? Di depan pintu ngomong kasar. Kamu apa sih? Kurirnya makan beras di rumahmu ya? Punya hati dong. Perusahaan kalian buta ya? Entar kamu dipajang di resepsionis malu-maluin. Kamu muka kayak pengait sepatu. Nomor pegawai kamu berapa? Aku mau laporin kamu. Pak Ji. Asisten Pak Ji. Panggil aja Pak Lee. Kamu asisten Pak Ji. Di perusahaan kalian emang semua orang dipanggil gitu ya? Iya. Itu ciri khas perusahaan kami. Ada apa sih? Kurirnya itu pecahin kotaknya. Kalau gelas di dalamnya ada yang rusak gimana? Siapa yang mau tanggung jawab? Masa cuma gelas? Pecah beli lagi. Ngapain ribut amat? Iya sih. Kita grup G ini ada atau gak satu gelas itu gak masalah. Tapi apa tapi? Kamu dipecat. Itu dia, aku. Kita kan teman. Iya teman masa kecil. Kita temenan dari kecil. Makanya dia perhatian sama aku. Tapi, aku lihat dia aja kayak gak ingat nama kamu. Tentu aja dia di perusahaan cuma bagian penjualan tingkat bawah. Masa gak dikasih mobil, kayak anak ayam kecil gitu. Mungkin nama lengkapnya juga gak hafal ya. Enak banget. Aku bener-bener iri sama karyawan di perusahaan kalian. Bisa kerja di lingkungan yang sebagus ini. Kamu juga bisa, kan? Kamu kerja rapi banget. Jadi staf administrasi pasti nggak masalah. Nanti nggak perlu kena panas hujan lagi. Bisa punya lebih banyak waktu buat ngurus Yuyu. Nggak bisa. Lagian mereka juga belum tentu mau terima orang baru. Pasti mereka terima kok. Lin Fei, hey. Ada.
Perusahaan kita masih terima staf administrasi, enggak. Perusahaan kita masih terima staf administrasi, enggak. Pasti terima. Aku lihat, Nona Chulan sudah cukup bagus. Benar, tapi perusahaan kalian kalau terima orang. Lihat latar belakang pendidikan dan pengalaman dulu. Kayaknya nggak cocok deh. Jangan punya prasangka dulu sama kami. Dibanding latar belakang dan pengalaman. Perusahaan kami lebih menilai karakter seseorang, seperti Nona Chulan. Dari penampilan sudah kelihatan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab dalam kerja. Itulah tipe orang yang dibutuhkan perusahaan kami. Kan aku bilang bisa, kan? Kalau begitu aku coba aja ya. Kalau begitu aku coba aja ya. Tapi aku masih ada pekerjaan yang belum selesai. Aku mau akuisisi yang sempurna. Oke. Kalau sudah selesai, datanglah ke kantor buat lapor. Sudah malam juga. Aku masih ada satu pengantaran lagi. Ayo berangkat. Siri. Dasar anak bandel, kamu kemana aja sih? Tahu nggak hari ini ulang tahunku? Hari ini kamu harus bawa pacarmu pulang. Jangan sampai aku malu di depan kerabat dan teman-teman. Bukan, Ma. Kamu ada waktu malam ini. Ibuku ulang tahun hari ini. Gimana kalau kita jemput Yuyu bareng? Boleh, jangan lupa kasih aku naik gaji ya. Kasih tambahan gaji. Nggak usah deh. Aku baru dapat kerjaan yang ada gaji pokoknya. Gajian tiap akhir bulan. Mending nggak usah. Aku nggak balik lagi. Kalau gitu aku masuk penjara aja. Ya sudah, aku ke penjara aja. Nah, akhirnya ketemu kamu juga. Ma, kamu sudah pulang. Nah, akhirnya ketemu kamu juga. Nah, Ma, kenapa kamu datang? Dia ibumu. Ibuku suka main peran-peran, main sandiwara gitu. Biasanya dandanan dia agak berlebihan. Itu semua sebenarnya barang palsu. Kamu juga yang bawa barang palsu. Kamu maki aku nggak bakal pernah. Seumur hidup nggak bakal bisa beli. Benar-benar masih ada. Ini pasti menantuku ya. Wajahnya benar-benar tampan. Kalian kenal dari mana sih? Sudah kenal berapa lama? Bu, aku mau pergi ke pesta ulang tahun ibunya dia. Nanti aku kabarin lagi. Pesta ulang tahun ibu mertua. Aduh, kita harus tunjukkan sikap yang baik dong. Nih, bawa gelang ini. Ini nih giok putih yang langka banget. Harganya ratusan ribu, Bu. Hampir 10.000 lebih. Ibu mertua pasti suka. Tante, ini terlalu mahal. Aku nggak bisa nerima. Kamu terima aja deh. Anggap saja itu tanda perhatian dari tante. Ya sudah, oke deh. Kalian lanjut aja ya. Aku duluan ya. Ibuku kan orang seumuran ini, sangat jaga muka. Kalau keluar rumah harus kelihatan mewah. Oh. Kamu harus kerja keras ya. Nanti buat nyenengin tante pas tua. Nggak cuma buat nyenengin. Ngomong apa sih? Aduh, sudah malam nih. Ayo kita jemput Yuyu pulang sekolah. Dasar kamu, cewek bandel, masih ingat pulang juga. Selamat ulang tahun. Ini ngasih apa sih? Anak kandungmu ini kalah sama pacar adikmu. Yang ngasih hadiah malah lebih bagus. Dia beliin aku gelang emas besar. Kinclong banget, mahal banget. Apa? Adikku. Dia sudah punya pacar. Iya, Meng itu anak orang kaya banget. Kamu harus rawat dia baik-baik. Terus kamu yang kere ini, jangan sampai bikin malu aku nanti. Yuyu, ini tante suami kamu. Halo.
Sui King, ini kakakmu ya. Kelihatan banget kampungan kamu. Dia cuma tukang antar paket. Tiap hari kehujanan. Masa nggak kampungan? HMPH, mana bisa dibandingin sama kamu? Kamu yang kampungan. Ibuku paling cantik sedunia. Dasar kamu pecundang. Ngomong apa sih kamu? Kamu sama ibumu tuh tiap hari nggak di rumah. Aku ulang tahun dikasih barang jelek gini. Masih berani dibandingin sama Meng Meng. Iya kan? Kamu tahu nggak kenapa aku cari pasangan yang kaya? Sedangkan kamu cari yang miskin dan norak gitu. Siapa bilang kita nggak punya hadiah lain? Bu, ini kado ulang tahun dari ibu mertua buat kamu. Gelang ini kayaknya giok putih yang bagus banget ya. Masih giok putih. Ini jelas barang dagangan pinggir jalan. Kalau nggak punya duit, jangan dipaksain. Ibumu sendiri malah kasih barang palsu. Kalau sampai tersebar malu banget. Siapa bilang ini istri saya? Tapi dia anak perempuan keluarga Su. Apa dia gak pernah lihat barang bagus? Kamu cuma punya batu giok jelek, dia langsung tahu. Kalau begitu dia memang gak pernah lihat barang bagus. Kamu. Kita jangan marah sama dia ya. Jangan sampai ikut-ikutan ngotot sama orang miskin. Kenapa gelang giok ini kok kayak pernah lihat ya? Iya, kayaknya pernah lihat di mana. Aduh, saya ingat. Beberapa waktu lalu dilelang. Bukankah gelang giok ini yang jadi barang utama? Kayaknya harganya 5 juta yuan. Aduh, 5 juta yuan. Wah, gelang ini harganya 5 juta yuan. 5 juta yuan. Jangan dengarkan mereka. Mereka kan gak pernah lihat perhiasan. Ini gak mungkin. Dengan penampilan miskin kayak mereka berdua, bisa beli gelang semahal itu. Pasti salah lihat. Aku ini profesional loh. Gak percaya? Aku tunjukkan ke kamu. Lihat, ini dia. Dulu dibeli oleh ibu presiden perusahaan Ji. Ada laporannya juga. Bukankah itu ibu mertuaku, ayah dan ibu? Kamu jangan-jangan orang kaya tersembunyi ya? Sebenarnya apa yang terjadi sih? Sebenarnya ibuku pembantu keluarga Ji. Waktu itu nyonya ada urusan, jadi dia bawa aku ikut. Kalau begitu, gelang giok ini gak mungkin asli ya? Bukan. Mereka pikir ini barang palsu. Oh, ternyata anak pembantu ya. Aku sudah bilang kan, kurir kayak dia mana bisa nyambung sama keluarga ini. Ini kan keluarga kita. Memang mimpi-mimpi hebat, harus melalui beberapa tahap wawancara, baru bisa kerja di grup G. Kalian berdua saja, paling cuma pantas jadi pelayan. Aduh, mimpi mau kerja di grup G. Hebat banget ya. Iya, katanya karyawan paling dasar di grup G. Gaji bulanan bisa 2-30 juta rupiah. 2-30 juta itu apa sih? Posisi aku nih. Tapi eksekutif puncak bisa dapat gaji jutaan per tahun. Gaji jutaan setahun. Wah, kamu hebat banget mimpi. Tentu saja, zaman sekarang. Cuma jago aja gak cukup, harus punya koneksi juga. Aku sudah pakai banyak koneksi, baru dapat tawaran kerja ini. Orang kampung kayak kamu, sekalipun lahir lagi, gak bakal bisa jadi teknisi setengah pun. Siapa bilang gak dapat? Kami Culan juga dapat tawaran dari G Group. Jangan omong sembarangan, belum pasti juga. Aku gak bohong kok. Kan sudah bilang Pak Lin Zhou, minggu depan mulai kerja. Dasar cewek bandel, beneran nih katanya. Emang beneran, Ma. Minggu depan sudah harus urus masuk kerja. Mana mungkin kamu lulus kuliah belum nikah tapi hamil duluan? Perusahaan mana yang mau terima kamu? Jangan-jangan pakai cara nggak benar. Perempuan jahat, jangan fitnah mamaku. Grup G paling utamakan integritas karyawan. Kayak kamu yang asal nyebar gosip juga bisa dipecat. Dipecat. HMPH. Kamu bilang pecat ya pecat. Kamu kira kamu presiden direktur G Group ya? Aku bukan presdir, tapi aku bisa baca nasib. Kalian cemburu aja. Soal benar atau enggak?
Nanti kalian bakal tahu. Sok jago ya sama aku. Aku kena bantai nih. Lihat telepon dari grup G Kota. Pasti buat ngasih tahu aku mulai kerja. Siap-siap kena bantai. Halo. Sumeng ya. Aku dari departemen Hariji Group, khusus datang buat ngasih tahu kamu. Karena kelakuan kamu buruk, tawaran kerja dibatalkan. Itu kamu ya? Nggak mungkin. Kamu kan kurir. Nggak, ini pasti salah paham perusahaan. Aku harus segera jelasin. Tunggu aku dulu. Tunggu aku ya. Jangan-jangan kamu yang bikin ulah ya? Ya aku bilang aku jago baca nasib. Yeay, ayah keren, ayo pergi. Ini ada apa sih? Mami, rumahnya gede banget. Ayahnya tinggi dan ganteng. Ditambah rumahnya besar. Kamu kayaknya nemu harta karun ya? Omong kosong apa sih? Itu rumah sewa dia. Kalian istirahat dulu ya. Aku mau masak dulu. Iya, silakan. Wah, bener-bener suami idaman anak perempuan ya. Barbie cantik banget. Nemunya harta karun. Oke, Ji Xingchen, kamu jago banget nyembunyiin. Ji Xingchen. Bukannya namamu Ji Chengyu. Oke, sejak kapan kamu pakai nama Ji Chengyu? Aku sebagai ibu aja nggak tahu. Jelasin dong. Aku nama lengkapnya Ji Xingchen. Nama kecilku Chen Yu. Ibuku tiap hari cuma ngomongin anak laki-laki. Dia sudah lupa nama kecilku sejak lama. Jangan rekam video. Kamu aja main saja. Tunggu dulu. Aku ingat presiden grup Ji itu. Namanya juga Ji Xingchen. Masa itu kamu? Mana mungkin. Kalau aku presiden, masa harus antar sopir buat bos Lin? Memang juga ya. Nenek, kamu cantik sekali. Cucuku yang manis. Bibirmu manis banget. Lihat deh penampilanmu. Persis seperti Ji Xingchen waktu kecil. Ma, sebenarnya dia bukan anak Ji Chengyu. Lalu anak siapa? Kalian. Nenek, jangan bilang aku bukan anak ayah ya. Kamu jadi nggak suka aku. Mana mungkin. Karena mereka sudah menikah. Kita sekarang sudah satu keluarga. Mulai hari ini, kamu adalah permata keluarga Ji kami. Hore, nenek kamu baik sekali. Kamu meniruku. Belajar kebiasaan jelek dari siapa? Turunin kakimu. Kamu juga kidal ya, anak. Tangan kiri lebih nyaman. Ini mirip banget sama Yuyu. Jangan-jangan ayah itu bapak kandungku. Jangan ngomong sembarangan. Baiklah. Walau bukan, juga nggak masalah. Kamu baik sama mamiku begitu. Aku akan jaga kamu sampai tua. Anak ini entah mirip siapa. Mirip kamu, sama-sama lucu. Tolong jangan pamer kemesraan terus. Om. Kamu temani dia main ya? Ku mau ganti baju dulu. Iya, silakan. Aku yang buka pintu.
Tante, kok kamu datang? Masih panggil tante, panggil mama saja. Kalian kapan punya anak? Ini pertama kali ketemu. Kasih hadiah pertemuan buat cucuku dong. Yuyu, kamu mau apa aja nenek beliin? Baiklah, baiklah. Ayo, Yuyu. Sayang, kamu merasa Yuyu mirip aku nggak? Mungkin cuma kebetulan. Boleh aku tanya, bagaimana cerita ayahnya Yuyu? Sebenarnya, lihat hadiah nenek yang aku dapatkan. Ini kebanyakan banget, ya. Ini harusnya berapa harganya? Sih, enggak mahal-mahal banget. Cuma sekitar 100 ribuan. 100-an ribu lah. Jichenyu, keluargamu gimana sih? Palsu, cuma dilapisi tembaga. Ibu lagi ngasih makan anak. Ma, udah malam. Loh, kamu cepat pulang saja ya. Yuyu juga harus cepat istirahat. Oke deh, kamu anak nakal. Sekarang malah nyuruh aku pergi. Tapi tadi Yuyu bilang, dia pengen punya adik laki-laki. Kalian cepat-cepat buatkan dia adik laki-laki. Iya. Aku pergi dulu ya. Aku pergi dulu. Pergi saja. Jangan lupa buatkan dia adik laki-laki ya. Kok kamu yang datang? Yuyu yang suruh aku ke sini. Cepatlah kasih ke aku. Tunggu dulu. Anting ini kamu beli kapan? Baru-baru ini aja. Ini model favorit aku. Setiap tahun aku beli 2 pasang. Di situ banyak model perhiasan. Apa ini benar-benar kebetulan? Kalau kamu suka, aku kasih aja. Tentu aja. Kamu ngapain? Mommy, Daddy, selamat pagi. Papa, kok tidur di lantai? Urusan orang dewasa, anak jangan ikut campur. Tapi kalian begini, kapan aku bisa punya adik laki-laki? Yuyu. Hei, senior. Reuni kelas itu. Aku nggak jadi pergi deh, soalnya senior aku. Itu. Aku nanti mau ke Hotel Blue Ocean buat reuni kelas. Tolong jagain Yuyu ya. Aku ikut nemenin kamu ke reuni, yuk. Nggak usah, nggak usah. Aku bisa sendiri kok. Kamu hari ini cantik banget. Emangnya kemarin nggak cantik? Malam kemarin malah lebih cantik.
Kamu beneran gak perlu aku nemenin ke acara itu. Ya sudah, tenang aja, nggak usah. Aku bisa sendiri. Nyonya mau ke Hotel Blue Ocean ikut reuni kelas. Atur semuanya ya, dengan penampilan paling anggun. Bukankah itu wanita yang selalu di sebelah Ji Xingchen? Wanita jalang itu, nyulik orangku. Aku akan buat kamu menyesal. Ada satu orang yang pasti kamu pengen banget ketemu. Hahaha. Seorang kurir. Ternyata bisa deket sama COGE Renceng. Lumayan punya kemampuan. Entah pakai cara kotor macam apa. Saya bilang, Tuan, di sini cuma kita berdua saja. Jangan-jangan yang kamu maksud aku ya. Iya kamu. Kamu yang cuma orang rendahan. Berani-beraninya menggoda presiden kelompok Ji. Aku nggak kenal kamu, juga nggak tahu kamu ngomong apa. Apa sih? Ji Xingchen seharusnya milikku. Aku sudah jadi sekretarisnya selama 6 tahun. Susah payah dapat kesempatan buat dia jatuh cinta. Ternyata kamu, bajingan, yang malah ngerebut. 6 tahun yang lalu. Jangan sok baik sama aku. Biar aku jelasin. Orang yang ada di ranjang Ji Xingchen seharusnya kamu. Tapi kamu malah bikin aku dipermalukan sama tukang jual daging babi. Makanya. Aku benci kamu. Kamu lagi ngapain sih? Jelasin jelas-jelas. Bajingan, akhirnya ketangkap juga kamu. Balikin duitnya. Duit apa? Kamu pura-pura nggak tahu ya, dulu keluargamu kerja sama nipu aku 100.000. Balikin sekarang. Maksudnya apa sih? Dulu aku sudah ngomong sama ibu dan adikmu. Suruh minta mahar 200.000. Kamu harus jadi milikku. Ibumu ambil setengah, 100.000, buat bikin kamu mabuk asmara. Siapa sangka malah direbut sama pria liar. Kau ini lahir dari anak haram, bikin aku marah banget. Kamu ngomong apa sih? Dulu-dulu, yang bikin aku mabuk itu ibuku sama adikku. Jangan pura-pura nggak bersalah. Keluarga kalian nggak ada yang baik, cepet balikin duitnya. Iya. Dari gayanya aja kelihatan miskin, bukan orang baik. Baik penipu. Mau punyaku juga, Ji Xingchen. Kamu omong seenaknya, sama sekali nggak tahu apa-apa. Aku juga korban. Dong, jangan dengerin omongannya. Itu dia yang nyebabin. Kita mau balas dendam. Cari dia. Kamu ngapain? Mau ngapain kamu? Mau ngapain kamu? Kalau nggak mau balikin duit juga nggak apa-apa. Dulu aku bayar tapi nggak pernah tidur sama kamu. Sekarang kamu kebetulan dapat giliran. Asal kamu nemenin aku hari ini dengan baik. Hutang kita anggap lunas. Aduh. Aku peringatkan kamu, jangan dekati aku. Ini tempat umum loh. Kalau kamu maju lagi aku bakal panggil orang. Aku lapor polisi. Ngapain sih kamu? Pergi sana. Di sini nggak ada yang bisa nolong kamu lagi. Kamu teriak sampai suara serak juga nggak ada gunanya. Mending nurut aja sama aku. Hah. Hei bocah nakal, kamu cukup hebat. Aku suka. Wah. Kamu. Dasar bajingan. Kamu nggak bisa suruh aku jadi pelacurmu. Dasar brengsek. Nona Chulan, kenapa Anda di sini? Bukankah Anda mau ikut reuni? Awalnya memang mau pergi.
Tapi di sini ketemu orang gila, seorang preman. Zhao Xinmei, Ternyata kamu di sini. aku sudah periksa dengan jelas. Dulu kamu yang memberi obat ke Bos Ji. Bukan, Bos Li. Bukan, aku benar-benar suka Bos Ji. Selama bertahun-tahun aku di dekat dia. Dia tidak pernah sekalipun memandangku. Itu alasan kamu menyakiti orang. Satpam, tangkap orang yang memberi obat ke Bos Ji ini. Itu alasan kamu menyakiti orang. Sayang Bos Ji sangat percaya padamu. Kamu berani, asisten Bos Li. Nanti tidak akan terjadi lagi. Beri aku kesempatan sekali lagi. Aku memang gak punya pilihan. Aku memang gak punya pilihan. Makanya aku bertindak seperti ini. Kalau kamu salah, kenapa nggak mikirin kasih kesempatan buat diri sendiri? Satpam, tangkap orang yang memberi obat ke Bos Ji ini. Jangan, pemimpin Lin. Pemimpin Lin. Dan orang bejat ini juga. Berani-beraninya bertindak kasar. Siapa cepat tangkap. Bawa dia dan Zhao Xinmei ke kantor polisi. Nona Chulan, apa Anda baik-baik saja? Masih baik. Rapat segera dimulai. Aku antar Anda saja. Terima kasih banyak, Kepala Lin. Astaga, ternyata Tuan Gu datang juga. Kehadiran Tuan Gu ini membuat reuni kita jadi makin meriah. Iya, silakan duduk. Tuan Gu, silakan duduk. Kita semua teman lama. Nggak usah sungkan. Ayo duduk di sini. Sulan, kok dia nggak datang ya? Mungkin masih dalam perjalanan. Nona Chulan, aku mau siapin minuman dulu. Kalau ada apa-apa panggil aku ya. Oke, terima kasih Kepala Lin. Maaf ya semua, aku datang terlambat. Tidak main, tidak main. Aduh, sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih pakai setelan pesta ini juga ya? Tuan Gu masih tetap perhatian sama Chulan, ya? Chulan itu kan cinta pertama Tuan Gu. Kan, Tuan Gu. Itu kamu ngomong doang. Hahaha, cinta pertama. Dia juga pantas. Dengar sini, Siwei, jangan usik Chulan. Kita susah-susah kumpul bareng nih. Aku yang usik dia. Dia yang kerja kurir aja udah nikah. Masih aja mau godain Tuan Gu. Apa? Chulan kamu sudah nikah? Tuan Gu, kamu nggak tahu ya? Dia waktu sekolah nggak cuma pacaran, malah hamil duluan. Sekarang malah nikah sama kurir paket. HMPH, cuma pelacur yang udah dipermainkan orang. Masih aja berani godain kamu. Entah dari mana muka beraninya. Aduh, kok bisa kena omongan kayak gini? Hotel Blue Ocean ini. 2 kurir paket seumur hidup juga nggak cukup buat makan di sini. Hahaha. Jangan ketawa. Chulan. Orang tadi itu suamimu. Orang tadi itu suamimu. Dia nggak seberuntung itu. Orang tadi itu asisten direktur Ji dari grup Ji. Asisten direktur Lin. Aduh, entah dia pakai rayuan macam apa sampai asisten direktur Lin segitu sopannya sama dia. Sampai asisten direktur Lin segitu ramahnya sama dia. Sen Siwei, kamu sakit ya? Jatuh ke pori-pori. Udah minum cukup belum? Mulutmu bau banget. Sakit jiwa. Kamu apa kamu? Masih mau dipukul ya? Coba lagi aja. Kok sekarang kamu jadi kasar banget sih? Tutup mulut kamu. Dasar bego keluar dari lubang jamban. Sudah, kamu tenang. Semua jangan ngomong lagi. Chulan sudah cukup tersiksa karena salah nikah. Chulan. Nanti aku akan baik sama kamu. Nggak usah. Ku bilang, Chulan, jangan nggak tahu diri dong. Tuan Gu itu siapa sih? Dia berani sentuh kamu. Itu tandanya dia menghargai kamu. Udah punya anak.
Masih aja pura-pura polos. Aku tahu Culan kamu orangnya pemalu. Kamu nggak ada di sini. Gimana bisa malu-maluin dia? Culan nikah sama suami miskin itu. Sudah cukup menyedihkan. Hari ini kamu mau makan apa? Pesan saja sesukamu. Aku Tuan Gu yang bayar. Gusao sudah kasih kamu kesempatan. Kamu masih nggak buru-buru. Apa kamu nunggu suamimu yang wajahnya doang bagus? Tapi selain itu nggak ada guna buat bayar. Mending kamu panggil suamimu aja. Biar dia juga buka mata. Hahaha. Wah, segini banyak banget hidangan mewahnya. Gusao, ini semua kamu yang pesan. Kamu baik banget sih. Masa aku pesan semua ini? Ini bisa buat gaji aku 2 bulan loh. Kalian salah alamat nih. Nggak salah kirim kok. Ini dibuat suami Nona Culan buat Nona Culan. Apa? Suaminya? Masa iya? Iya nih. Suaminya itu tukang kurir bau keringat. Mana mungkin dia yang pesan? Ini pasti Gusao yang pesan. Gusao, jangan rendah hati banget dong. Iya. Aku kan pengen lebih low profile. Kalau udah ketahuan sama kalian, Aku nggak sungkan lagi deh. silakan makan sesukanya. Betul banget, aku bilang kan, selain Gusao, siapa lagi yang bisa segenerus ini? Cunan, ini semua aku yang pesan buat kamu. Mau makan yang mana aja, silakan. Gusao, kamu ngapain? Gusao, kamu ngapain? Papa, kamu kenapa? Kangen Mommy ya? Iya, Ya sudah. Aku kasih kamu cuti sehari. Kamu pergi cari dia aja. kalau kamu sendirian di rumah nggak apa-apa. Tenang aja. Aku sering sendirian kok di rumah. Aku cepat balik kok. Ayo pergi. Tulan, kamu kapan selesai? Udahlah, jangan sok anggun. Gusao, baru aja kamu pesan segini banyak hidangan. Kenapa kalau aku cium kamu? Kamu ngomong kok kayak orang gak paham perasaan. Baru dicium dikit aja kamu udah baper. Culan, jangan gak tahu diri dong. Kata orang, kasih anjing makan tahi. Anjingnya malah goyang ekor. Culan, Gusao udah keluarin lebih dari 200.000. Kamu harusnya tunjukin rasa terima kasih dong. Lagi ada yang sok sayang. Nih, kamu ngomong apa sih? Siapa yang ngomong aku? Aku yang bilang, kamu gak bisa gitu. Culan, menurutku sih, mending kamu cium Gusao sekali aja deh. Cium satu. Kalian ngapain sih? Lihat Zulan. Lihat semua orang semangat banget. Kita juga jangan sampai bikin suasana jadi sepi ya. Aku cium kamu dulu ya. Jangan sentuh aku. Cari mati ya. Kamu siapa sih? Cari mati ya. Dia itu suami Culan, kurir bau itu. Berani kamu nyari aku. Kamu tahu aku siapa? Aku cuma nelpon sebentar. Kamu udah jadi anjing terlantar. Bikin kamu gak bisa hidup di seluruh Renjeng. Senior, jangan gegabah. Dia gak sengaja kok. Oh ya. Dalam 1 menit cabut semua kerjasama dengan keluargaku. Total blokir mereka. Hahaha. Kurir bau kamu itu. Mulutmu gede banget ya. Kayaknya kamu belum bangun tidur deh. Mau blokir aku? Keluargaku,
Kamu kira kamu siapa, Pak Ji? Itu kamu waktu itu. Beruntung pamanku tertipu matanya. Aku lihat kali ini langit bakal sayang sama kalian lagi ga? Tahu dia siapa ga? Gu Shao, salah satu dari 10 keluarga besar Lenceng. Halo. Apa? Halo, apa? Keluarga G sudah putuskan semua kerjasama dengan kita. Investor lain juga ikut cabut modal. Kamu siapa? Belum balik untuk urus. Ada urusan keluarga. Besok makan ya? Permisi dulu. Tunggu, tadi siapa yang ngomong mau traktir? Bayar dulu sebelum pergi. HMPH. Ini ada apa sih? Siapa yang tahu, mungkin ini balasan karena banyak dosa. Julan. Kamu cuma wanita murahan. Bangga apa? Kamu mau aku pukul? Kamu mau ngapain? Aku ngomong yang sebenarnya kok. Suamimu mungkin juga belum tahu. 6 tahun lalu, kamu di Hotel Blue Sea menginap semalam sama pria liar. Terus hamil dan keluar sekolah. Waktu itu seluruh sekolah tahu. Kamu benar-benar aib sekolah kita. Apa? 6 tahun lalu. Hotel Blue Sea. Hotel Blue Sea. Jangan-jangan kamu itu. Ji Xingchen, aku. Sebenarnya waktu itu aku disuruh minum obat sama ibu dan adik aku. Aku gak. Urusan aku sama Culan. Bukan urusan kalian orang luar buat ikut campur. Kalaupun dia pernah, aku juga tidak akan pernah berubah hati. Di sini tidak pantas kamu marah. Ayo kita pergi. Ji Xingchen, aku ingin membicarakan sesuatu denganmu. Ada apa? Minggu depan aku berencana mulai kerja di grup G. Setelah pekerjaanku stabil nanti, Yuyu gak perlu lagi tinggal di asrama. Bagus, aku dukung kamu. Serius. Aku duluan masak ya, kamu urus Yuyu saja. Bantu atur tes DNA buat aku. Kenapa kamu masih belum berani? Kalau kamu gak berani, aku berani. Tapi kalau aku bisa tanda tangani kontrak ini, kalian semua harus minta maaf padaku, oke? Bukankah Pak Wang itu terkenal playboy? Pak Song, kalau kamu suruh dia menikah, bukankah itu seperti domba masuk mulut harimau? Kalau berani lawan aku, harus buat orang bodoh itu merasakan sakitnya. Halo. Aku lagi ketemu klien di klub bintang nih. Ketemu klien apa di klub bintang? Itu Pak Wang dari properti Hongsheng. Bukan, Culan, kamu gak boleh. Aduh, HP hampir habis baterai. Aku gak bisa ngobrol lama-lama ya. Sudah, aku tutup dulu. Halo.
Istri Li Fei dalam bahaya. Cepat siapkan mobil. Cepat. Kamu ya? Halo, saya Culan, karyawan baru. Hari ini gila benar. Kurir aja bisa langsung diterima jadi admin. Dari lihat aja, pasti masuk karena koneksi. Oh, koneksi ya. Koneksi apa coba? Pak Song, kamu belum tahu ya? Culan sama Pak Lin itu hubungannya nggak biasa loh. Oh, begitu ya. Sekali lagi perempuan yang naik jabatan lewat jalur pintas. Licik pula. Bukan, aku gak seperti yang kalian bilang. Aku sama Pak Lin gak ada hubungan apa-apa. Wah, berani melakukan tapi gak berani ngaku. Kamu lulusan SMA doang. Kemampuan kerja hampir nol. Kalau bukan karena Pak Lin, kamu bisa masuk ke kota G. Pak Song. Ini hari pertama aku masuk kerja. Kamu gimana bisa yakin kemampuan kerjaku nol? Kamu masih gak terima ya? Mau buktiin kemampuanmu? Oke, aku kasih kesempatan ini. Ini klien penting dari perusahaan. Kalau kamu bisa tangani dia, aku jamin dari atas sampai bawah di perusahaan. Gak ada lagi yang berani ngomong buruk tentang kamu. Pak Wang dari properti Rongsheng. Bukankah Pak Wang itu? Kenapa masih belum berani? Aku berani. Sayang, sini minum segelas. Hahaha. Kamu ya? Meng Meng. Kalian kenal ya? Tentu saja kenal. Dasar bajingan, kamu buat aku dipecat dari grup G. Sekarang aku cuma bisa jadi asisten pria tua bau ini. Sekarang aku adalah klienmu. Kamu terima saja. Sumen, jangan bawa urusan pribadi ke urusan kerjaan. Aku nggak mau. Culan pertama kali ketemu Pak Wang. Harusnya kasih kesan dulu dong. Pak Wang, kita mulai dulu bahas kerjasamanya. Nona Zhu, lihat soal ini dulu. Bahas soal kerjasama dulu. Nggak usah buru-buru. Katanya, karakter orang bisa dilihat dari cara minumnya. Hari ini, kita lihat dulu bagaimana cara Nona Su minum. Nona Su, silakan jawab. Pak Wang, saya nggak terlalu bisa minum alkohol. Masa nggak kasih muka sama sekali? Nggak bisa minum, terus buat apa datang? Kalau nggak mau minum, ya pulang saja. Kalau Pak Wang hari ini nggak enak badan, saya duluan ya. Beneran mau pulang? Kamu tahu aku siapa? Jangan nggak tahu diri dong. Kamu mau apa? Asal kamu layani aku dengan baik hari ini. Kamu mau apa? Aku kasih apa? Lepaskan aku. Aku sudah menikah. Menikah? Hahaha. Aku justru suka yang sudah menikah. Kamu. Pak Wang, suruh dia minum segelas ini. Dijamin, aku akan layani Anda dengan baik. Hahaha. Ayo. Ayo, minum lebih banyak. Ayo. Minum lebih banyak. Ayolah minum lebih banyak.
Cari mati. Cari mati. Bagus. Sialan, berani-beraninya kamu ganggu urusanku. Aku lihat kamu. Bos Lin Group GS. Kenapa kamu sampai sini? Buta mata anjingmu. Berani ganggu istri Pak Ji pula. Pak Ji tidak. Nggak mungkin. Dia jelas-jelas cuma kurir. Mana mungkin dia istri Pak Ji? Pak Ji, ini bukan urusanku. Semua gara-gara wanita bajingan ini. Itu ide brengseknya dia. Sialan, lihat saja aku habisin kamu. Chen, kamu baik-baik saja. Chenyu. Kenapa kamu bisa? Pak Ji, saya nggak tahu dia istri Anda. Kalau aku tahu, kasih aku 10 nyawa pun. Aku nggak berani sentuh dia sedikit pun. Aku serahkan ini padamu. Harus benar-benar memastikan. Ya. Begini ceritanya. Kamu dulu bilang gak suka main game. Aku takut kamu benci aku, jadi aku tahan-tahan saja. Sebenarnya dari dulu pengen bilang, tapi nggak pernah nemu waktu yang pas. Aku gimana bisa marah sama kamu? Aku cuma merasa nggak pantas buat kamu. Kamu tiba-tiba jadi sangat kaya. Itu kan grup G. Tempat yang diidam-idamkan banyak orang. Pantas atau enggak? Ya. Oh ya, soal ayah Yuyu. Aku mau tanya kamu, Pak Ji. Jeff. Ada sesuatu yang mau aku bilang. 6 tahun lalu di Hotel Blue Ocean. Paket semangat. Kamu siapa? Kamu siapa? Aku bertanggung jawab padamu. Bodoh, kamu malah memukul Pak Wang. Kamu tahu Pak Wang itu tipe orang seperti apa? Dia kan cuma agak mesum sedikit. Kamu demi perusahaan rela jual diri. Kenapa? Pak Song, jangan keterlaluan dong. Ini sudah keterlaluan. Waktu kamu goda Pak Lin, kok nggak mikir untung ruginya? Cepat minta maaf ke Pak Wang. Kalau nggak, keluar dari sini. Kamu suruh siapa keluar? Pak G. Pak G. Kalau menurutku, yang harus keluar itu kamu. Aku. Kota geng gak butuh manajemen yang suka cari muka kayak kamu. Yang gak bisa bedain mana benar mana salah. Kamu dipecat. Segera kemasi barang dan pergi. Bukan, Pak Ji. Aku sudah berkorban bertahun-tahun buat perusahaan. Begitu caramu memperlakukanku. Semua demi perempuan penggoda itu. Apa mungkin kamu juga sudah tersihir olehnya? Tersihir apa? Culan sebenarnya adalah istri Pak Ji kita. Istri presiden direktur kita. Kamu bilang apa? Apa? Dia adalah presiden direktur kota G. Aku adalah istri presiden direktur. Aku istri presiden direktur. Istri itu. Dengarkan aku jelaskan. Ibu, tolong maafkan kesalahan saya. Aku benar-benar nggak tahu ibu adalah istri presiden direktur.
Tak tahu aku istri presiden direktur. Apa orang biasa memang pantas diperlakukan sewenang-wenang seperti kalian? Tidak, tidak, bukan begitu. Tolong maafkan aku. Ya, semua salahku. Aku tidak punya wewenang sehebat itu. Kamu sebaiknya tanya dulu ke karyawan yang pernah kamu perlakukan tidak baik. Apakah mereka setuju atau tidak? Aku sudah lama tidak suka sama kamu. Memuji yang tinggi, menghina yang rendah. Jadi direktur, sombongnya minta ampun tiap hari. Kirimkan saja. Mau pergi? Aku antar kamu. Selamat pagi, istri direktur. Baiklah. Kamu kemari. Hotel La Fay, kamar 818 itu. Ini hasil tes DNA aku dan Lily. Ternyata kamu memang ayah kandung Yuyu. Kalau begitu, ayo kita cepat pulang dan beritahu Yuyu kabar ini. Yuyu, Yuyu, Yuyu. Pap, kamu teriak apa sih? Aduh. Pap cuma kangen kamu. Aku juga kangen kamu. Ada apa? Kamu kok senang banget sih? Ma, kamu tahu nggak, Yuyu itu anak kandungku. Benarkah? Wah, senangnya. Kan sudah kubilang, waktu kecil, Yuyu mirip banget sama kamu. Ma, tolong jaga Yuyu dulu ya. Aku dan Curan ada urusan dulu. Baiklah. Duduk sini. Aku sampai pusing lihatmu goyang-goyang. Ma, gimana dong? Kakakku sekarang adalah istri direktur grup G. Kita dulu sudah berbuat banyak hal yang menyakitinya. Dia pasti akan membalas dendam pada kita. Kalau dia berani, aku adalah ibunya. Kamu adalah adik kandungnya. Aku ingin lihat bagaimana dia membalas dendam pada kita. Aku nggak peduli. Aku harus keluar dan sembunyi. Ya. Lan sudah pulang. J memang baik. Mertua sekarang sudah mengenal aku sebagai menantunya. J, itu semua cuma urusan receh. Jangan dipikirin. Ma, aku benar-benar nggak mengerti. Kenapa kamu bisa jual aku seperti itu? Ma, aku benar-benar nggak mengerti. Aku adalah anak kandungmu. Kenapa kamu bisa jual aku seperti itu? Dulu kan nggak ada jalan lain. Kita miskin, adik kamu juga harus menikah. Jadi harus mengorbankan kamu. Demi orang yang nggak sekolah, nggak kerja ini.
Setiap hari cuma mau makan enak dan malas-malasan. Cuma mau hidup minta belas kasihan orang tua. Kamu malah mau jual aku. Aku kenapa sih, kakak? Aku. Bangunlah. Aku berjuang mati-matian. Setiap hari kerja 2 kali lipat. Sambil merawat Yuyu. Sambil juga harus merawat kalian. Sungguh tidak pernah terpikirkan. Kalian tega sekali. Demi uang, kalian bisa melakukan apapun. Aku juga tidak menyangka. Satu keluarga bisa sedingin ini. Yun Fei. Bawa mereka ke kantor polisi. Xiaoji, aku memohon padamu. Xiaoji, aku cuma punya satu anak laki-laki ini. Tolong bebaskan dia. Kalian sudah berbuat jahat sepanjang waktu. Ini semua adalah akibat dari perbuatan kalian. Aku memohon padamu, kakak Xiaoji. Xiaoji, aku cuma punya satu anak laki-laki, kakak Xiaoji. Nanti aku tidak akan membiarkan lagi.